Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dosen yang saya hormati, saya Zainal Abidin peserta PTG Batch 1. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja dari LPTK Sunan Ampel Surabaya. Model pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah PJBL atau berbasis proyek. Adapun temanya yaitu hidup lapang dengan berbagi dengan subtema yaitu zakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik sekalian saat ini? Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Garel, Ahmad, Yunus, Kopipah, baik, alhamdulillah semuanya lengkap hadir. Ada sekalian, sebelum kita kepada pembelajaran, kita membacakan terlebih dahulu ayat Al-Quran yang pendek saja dalam Al-Quran ya. Kita bacakan bersama-sama surat Al-Ma'un. Baik. Yang Bapak cinta dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya pada pembelajaran yang telah kita laksanakan pada minggu kemarin ya, kita mereview dulu ke belakang. Kita mempelajari yaitu menjelaskan pengertian zakat. Kemudian kita menyebutkan macam-macam zakat. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu menjelaskan ketentuan zakat dan mustahik zakat. Kemudian kita akan membuat mind mapping atau peta konsep. Nah, ada sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sebelumnya
Coba Bapak ingin melihat semangat kalian. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, baik, ada sekalian. Bapak akan bertanya. Sudahkah kalian pernah membayar zakat? Kapan kalian membayar zakat? Nah, saudara sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada satu kisah ya tentang zakat ini. Ada dalam kitab Duratun Nasihin. Di sana ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ya. Dulu Sa'labah bin Hatib Al-Ansari itu adalah merupakan sahabat yang miskin. Nah, karena kemiskinan tersebut, sahabat Sa'labah itu meminta kepada Rasulullah supaya menjadi kaya. Ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini adalah orang miskin, tolong doakan saya menjadi orang yang kaya. Singkat cerita, Rasul mendoakan Sa'labah. Kata Rasul, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah diberikan kambing oleh Rasulullah, disuruh untuk digembala, ya, supaya menjadi berkembang biak. Nah, akhirnya kambing itu menjadi banyak. Setelah banyak mencapai 40 lebih, nah, diminta zakatnya oleh Rasulullah SAW. Tapi pada kenyataannya Sa'labah tidak mengeluarkan zakat, sehingga Rasul marah sampai 3 kali tidak mengeluarkan zakat. Sa'labah akhirnya menjadi orang miskin kembali sampai meninggal. Itu berarti ketika orang diberikan rezeki oleh Allah, maka harus membayar zakat ketika waktunya. Kalau tidak, jangan sampai seperti Sa'labah, ya, yang tadinya miskin minta kaya, setelah kaya dia tidak mau membayar zakat, akhirnya miskin kembali, ya, miskin kembali. Nah, ada banyak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ya, itulah kisah dari orang yang tidak mau membayar zakat. Sebab orang yang tidak mau membayar zakat nanti akan masuk neraka. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran kita. Sebelumnya ini tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, kita hidup lapang dengan berbagi di dunia, ya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Kita kemarin sudah menjelaskan pengertian zakat, kemudian menyebutkan macam-macam zakat. Nah, sekarang poin 3 dan poin 4 yang akan kita bahas, yaitu menjelaskan ketentuan zakat dan mustahil zakat dan membuat peta konsep atau mapping. Baik, sekalian sekilas. Kemudian pertanyaan Bapak, kenapa Allah mewajibkan zakat? Apa? Nah, bagus, mantap. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kenapa zakat itu diberikan sebagian daripada fakir dan miskin? Ya. Oke, baik, terima kasih. Ayo, Bapak akan menampilkan PPT-nya. Ya. Nah, ini zakat. Kemarin kita sudah membahas pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat. Sekarang ketentuan zakat fitrah, ya, dan mustahil zakat. Selanjutnya, nah, ini pengertian zakat yang sudah kita bahas kemarin, ya. Bentar. Nah, pengertian zakat yang sudah kita bahas kemarin. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan istilah adalah zakat, yaitu harta milik seseorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Ini dalilnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim.
menunaikan zakat fitrah. Ya, ketentuan menunaikan zakat fitrah. Bisa tidak? Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Nah, di Indonesia umumnya bahan pokok itu apa? Hah? Jawab cuma apa? Beras, ya, beras. Nah, kalau beras dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 3 liter setengah. Kalau di liter, kalau di kilo itu 2,5 kilogram per orang. Nah, kemarin kita bulan Ramadan kemarin bayar zakat itu ya dengan 3,5 liter beras atau kalau di kilo 2,5 kilogram per orang. Kemudian waktu untuk mengerjakan fitrah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum saat Idul Fitri. Nah, atau bisa juga dalam pendapat lain bisa kita membayar zakat fitrah itu di bulan Ramadan di awal, di tengah atau di akhir bisa. Kemudian orang yang paling berhak yang menerima zakat fitrah sudah ditentukan di dalam Al-Quran, ada 8 golongan. Mana saja 8 golongan itu? Mustahik zakat yang 8 golongan. Ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, malam. Kelima, riqab. Keenam, gharim. Ketujuh, sabilillah. Kedelapan, sabil. Ya. Nah, itulah mustahik zakat. Nah, tadi ada yang namanya ketentuan mengenai zakat fitrah ya, yaitu diantaranya seperti jenis zakat mal. Karena ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, ini zakat mal apa saja yang harus dizakati zakat mal itu ya? Lihat di sini yang harus dizakati itu hasil perdagangan atau perniagaan. Kedua, hasil perkebunan. Kemudian hasil peternakan. Terus emas dan perak. Kemudian hasil pertanian. Kemudian hasil penangkapan ikan. Kemudian barang temuan atau ikan. Kemudian penghasilan atau profesi. Nah, itu jenis zakat mal ya, yang wajib dizakat. Jadi kalau adanya bapak-bapak di rumah ya, kalau punya penghasilan zakat mal seperti ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Nah, ini ketentuan harta yang wajib dizakati dan ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Ya, ini ketentuan harta yang wajib dizakati. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan tentunya. Satu, cara memperoleh dengan halal dan baik. Dengan cara halal dan baik. Kedua, hartanya berkembang, memiliki untung, menentukan tidak rugi. Ya. Kemudian ketika hartanya milik sendiri. Keempat, mencapai 1 tahun atau haul. Kelima, mencapai nisab. Nah, kemudian ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Nggak sembarangan. Orang yang wajib berzakat itu adalah beragama Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam nggak wajib. Kemudian balik dan berakal. Kalian ini sudah balik berakal, makanya wajib. Ya. Kemudian bebas dari hutang. Nah, kemudian merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Baik. Jadi sekalian selanjutnya, ya, itulah pembahasan pada pagi hari ini ya, mengenai tentang macam-macam mustahik ya. Dan selanjutnya sekarang kita akan mendiskusikan atau membuat kelompok dari pembahasan yang telah kita bahas ya. Silakan dibikin
4 kelompok. Silakan ya. Dibikin 4 kelompok dengan tugas. Nah, ini ya. Tugas kelompok. Tugasnya. Pertama, masing-masing kelompok mendiskusikan dan menganalisis materi yang disampaikan oleh Bapak. Tadi ya. Nah, silakan mendiskusikan materi yang disampaikan oleh Bapak atau lewat PPT tadi. Kemudian peserta didik membuat sebuah proyek berupa mind mapping, ya, berupa mind mapping, yaitu materi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi lewat PPT, ya, ataupun di buku-buku yang lain, ya, dengan bahan-bahan seperti kertas, ya, karton yang sudah disiapkan oleh adik sekalian. Sudah ada ya, sudah siap. Nah, kemudian nanti setelah mengerjakan, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik ya. Baik, sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1, ya silakan bikin kelompok. Kelompok 2, ini ya, silakan. Kelompok 3 mana? Ini. Kelompok 4. Oke, silakan. Sekarang kelompok bikin kelompok, ya. Kemudian untuk buat kita konsep apa yang telah kita bahas tadi, ya. Silakan. Silakan kerjakan.
Silakan ya. Nanti kalau sudah selesai akan mempresentasikan masing-masing. Jadi tinggal dibacakan. Oke, baik. Sudah semua? Baik. Nah. Berarti nanti yang saya tunjuk ke depan ya. Yang saya tunjuk ke depan aja. Baik, ada sekalian. Karena kita sudah mengerjakan tugas main-main, sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan hasil masing-masing karya kalian. Baik, kelompok bermain ini. Silakan bawa ke depan untuk dibacakan hasilnya. Silakan boleh. Ya, 2 orang nggak apa-apa, 2 orang. 2 orang nggak apa-apa. Ayo, cepat. Ya. Silakan, ini proyeknya ya. Proyek dari atau hasil dari kelompok. Silakan dibacakan. Perlihatkan dulu. Nah, sampai. Oke, silakan. Silakan. Kasihan jagat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah jagat adalah harta milik seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan zakat fitrah disebut. Oke, cukup sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yang benar baca ya. Benar sini ya. Oke, silakan bacakan. Ketentuan zakat. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Di Indonesia umumnya beras. Oke, sudah ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ada dulu. Oke, silakan bacakan hasilnya. Jenis-jenis zakat hasil perdagangan, hasil jual, hasil perkebunan, hasil peternakan, 4 emas dan perak, 5 hasil pertanian, 6 hasil penangkapan ikan, 7 barang temuan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok silakan bacakan. Mustahik zakat menurut Surat Taubah ayat 60. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 2. Mu'alaf, 3. Hijau, 5. Daging, 7. Sedikah, 8. 10 sabil. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, teman sekalian, setiap kelompok sudah memamerkan hasil karyanya, ya. Alhamdulillah, semuanya baik, dikerjakan dengan bersama-sama, ya. Dikerjakan sangat baik pula, sehingga hasilnya alhamdulillah memuaskan dan bisa dipresentasikan. Baik, teman sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, ya, lembar kerja untuk dikerjakan. Siap ya? Baik, Bapak balik dulu ya. Lembar kerja. Itu sudah ada LKPD, lembar kerja, ya. Silakan untuk diisi, ya, untuk dikerjakan. Silakan. Bapak beri waktu beberapa menit, silakan untuk dikerjakan, ya. Baik. Kalau sudah semuanya, alhamdulillah ya. Ada sekalian. Pada kesempatan pada hari ini, ya, pembelajaran kita telah kita laksanakan dengan baik, ya. Saya mau tanya dulu kepada sekalian, bagaimana pembelajaran kita dari pagi sampai sekarang? Semua bisa mengerjakan? Baik, kita simpulkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Alhamdulillah, ya, kita sudah belajar tentang zakat, yaitu bagian mustahik zakat atau ketentuan zakat, ya. Jadi dalam berzakat ini kita harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai seperti Sa'labah, ya, orang yang mampu berzakat tapi dia tidak mau untuk berzakat.
zakat sehingga oleh Allah menjadikan orang yang miskin kembali. Ya, silakan itu harus direnungkan oleh kita. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah pembelajaran yang selanjutnya ya masih mengenai hal ini, yaitu untuk minggu depan kita akan belajar tentang infak, sedekah, dan hadiah. Ya, baik adik sekalian, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Ya. Silakan kita untuk menutup pembelajaran kita dengan pembacaan doa bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.